Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil Khairul Raja, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan salah satu cabang ilmu linguistik, yaitu sintaksis. Oke, lanjut. Apa sih yang dimaksud dengan sintaksis itu? Sintaksis merupakan gabungan dari dua kata dari bahasa Yunani, yaitu dari kata san yang berarti dengan dan tatein yang berarti menempatkan. Maksudnya yaitu menempatkan kata-kata untuk menjadi kelompok kata, frasa, atau kalimat. Nah, sedangkan menurut istilah adalah suatu cabang ilmu linguistik yang mempelajari bagaimana menggabungkan kata-kata dalam pembentukan kalimat. Selain itu juga, sintaksis bisa diartikan sebagai suatu sistem bangun kalimat dalam bahasa. Sintaksis ditinjau dari sudut pandang linguistik tidak jauh berbeda dengan morfologi atau cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang kata. Tetapi ada sedikit perbedaan dari morfologi dan sintaksis. Nah, perbedaan itu morfologi mengkaji dengan melihat hubungan gramatikal yang ada pada kata-kata hingga kalimat. Sementara sintaksis mengkaji hubungan gramatikal di luar batas kata dalam satuan kalimat. Oke, lanjut ke objek kajian sintaksis. Melihat atau menyimpulkan dari pengertian dari sintaksis tadi, bisa dianggap bahwa sintaksis merupakan kajian tentang kalimat. Kajian utama dalam sintaksis itu adalah kalimat. Di dalam kalimat itu sendiri terdapat beberapa unsur, yaitu kata, frasa, dan klausa. Nah, itulah objek kajian dari sintaksis. Yang pertama itu ada kata. Kata merupakan satuan terkecil yang terdapat dalam sintaksis. Karena kata memiliki peran sebagai pengisi fungsi sintaksis, memberikan tanda kategorisasi sintaksis, serta sebagai perangkai satuan atau bagian di atasnya, yaitu frasa, klausa, dan kalimat. Sedangkan objek kajian sintaksis yang kedua yaitu ada frasa. Frasa dapat diartikan dengan gabungan dari dua kata atau lebih yang memiliki satu makna, yang bersifat non-predikatif, yaitu tidak berstruktur subjek, predikat, dan objek, dan mengisi salah satu fungsi sintaksis dari sebuah kalimat. Terus, objek kajian dari sintaksis yang ketiga yaitu ada klausa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan klausa? Klausa merupakan satuan sintaksis yang terdiri dari dua kata atau lebih dan memiliki unsur predikat di dalamnya atau bersifat predikatif. Klausa juga memiliki potensi untuk bisa menjadi kalimat tunggal karena memiliki fungsi sintaksis yang wajib, yaitu subjek dan predikat. Atau dalam bahasa Arab itu ada fi'il dan fa'il yang dinamakan jumlah fi'liyah. Selanjutnya, objek kajian dari cabang ilmu linguistik sintaksis yaitu kalimat. Mungkin istilah kalimat ini sudah tidak asing lagi didengar oleh telinga kita.
Kalimat adalah susunan dari beberapa kata atau ujaran yang berfungsi sebagai alat untuk mengungkapkan konsep pikiran atau perasaan manusia. Kalimat juga bisa terbentuk dari beberapa klausa serta memiliki pola intonasi yang tuntas. Oke, selanjutnya yaitu analisis fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis sendiri merujuk pada hubungan antar unsur-unsur bahasa yang dilihat dari sudut pandang penyajiannya dalam suatu ujaran atau klausa. Nah, macam fungsi sintaksis secara umum itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada subjek. Subjek adalah bagian pelaku dalam satu kalimat. Subjek juga peranan pokok. Predikat memiliki fungsi penting dalam kalimat, yakni sebagai unsur inti kalimat. Predikat dapat berupa kata kerja, kata sifat, kata bilangan, dan yang lain-lain. Terus fungsi sintaksis yang ketiga yaitu ada objek. Objek merupakan unsur yang dapat dituliskan atau tidak dalam sebuah kalimat. Meskipun begitu, dalam sebuah kalimat transitif, objek wajib untuk dituliskan. Tetapi, jika dalam kalimat intransitif, itu tidak usah dituliskan. Objek dapat berupa kata atau frasa benda. Mudahnya, objek dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikenal tindakan oleh subjek. Terus fungsi dari sintaksis itu yang keempat yaitu pelengkap. Pelengkap merupakan unsur dari kalimat yang memiliki fungsi untuk melengkapi informasi pada pelengkapan dari objek. Pelengkap terkadang memiliki fungsi yang sama dengan objek karena sama-sama merupakan kata atau frasa nomina atau frasa benda. Terkadang juga pelengkap biasanya ditulis langsung setelah predikat. Meski begitu, salah satu yang membedakan keduanya adalah apabila kalimat transitif aktif diubah menjadi kalimat pasif. Pelengkap tidak bisa dijadikan subjek sebagaimana objek. Terus fungsi sintaksis yang kelima yaitu ada keterangan. Keterangan berfungsi untuk memberikan keterangan dalam sebuah kalimat. Keterangan itu bisa berupa keterangan waktu, keterangan tempat, suasana, dan sebagainya. Oke, langsung saja. Di sini ada contoh dari analisis fungsi sintaksis. Di sini ada dua kalimat. Kalimat yang pertama yaitu ibu membeli kue di pasar. Ibu itu sebagai subjek dan membeli itu sebagai predikat. Kue itu sebagai objek. Di pasar itu sebagai keterangan. Keterangannya itu keterangan tempat. Nah, terus contoh yang kedua yaitu ayah menonton TV tadi siang. Ayah itu sebagai subjek, menonton itu sebagai predikat, dan TV itu sebagai objek. Tadi siang itu sebagai keterangan. Oke, lanjut ke kategori sintaksis. Kategori sintaksis di sini adalah bentuk-bentuk tertentu yang mengisi fungsi sintaksis untuk menggambarkan perbedaan dari kata-kata yang digunakan dalam membentuk suatu kalimat. Untuk kategori sintaksis itu ada 5. Yang pertama yaitu verba atau kata kerja. Terus yang kedua nomina atau kata benda. Selanjutnya yang ketiga ada adjektiva atau kata sifat. Terus yang keempat ada adverbia.
atau kata keterangan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu ada kata tugas yang di dalamnya ada preposisi atau kata depan, konjungsi atau kata hubung, dan partikel. Oke, selanjutnya yaitu ada peran sintaksis. Peran sintaksis adalah makna semantis tertentu yang mengisi fungsi sintaksis. Sedangkan makna semantis itu ada 6. Yang pertama yaitu ada aktif, yang kedua ada pasif, yang ketiga ada statif, yang keempat itu ada posesif, yang kelima yaitu ada pelaku, dan yang keenam itu ada penerima. Sebenarnya ada banyak, tetapi di sini disebutkan hanya 6 saja. Contohnya adalah bagaimana sintaksis membedakan kalimat aktif dan kalimat pasif. Di sini ada 2 contoh dari kalimat aktif dan kalimat pasif. Contoh dari kalimat aktif adalah Ibu Gubernur Bali akan membuka pameran itu. Tetapi jika menjadi kalimat pasif, itu menjadi pameran itu akan dibuka oleh Ibu Gubernur Bali. Oke, mungkin sekian penjelasan tentang sintaksis. Sebelum ditutup, ada quotes dari salah satu ahli bahasa serta penulis yang berasal dari Amerika Serikat, yaitu bernama Samuel R. Delenge. Dia mengatakan bahwa linguistik merupakan salah satu ilmu manusia, dan itu ilmu manusia yang menarik. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.